Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas dan Mbak Yu, pripun kabare panjenengan? Semoga selalu dilimpahi rezeki yang berkah. Kang Mas dan Mbak Yu kembali lagi di 1000 kisah nyata. Baiklah, pada video kali ini kita akan mengulas tentang cerita terdampar di Keraton Pantai Selatan. Petualangan ini di pantai Bande Alit yang angker benar-benar membuatnya jera. Dia terjebak di sebuah kerajaan gaib yang dihuni oleh wanita-wanita yang sangat cantik mempesona. Siapakah mereka sebenarnya? Perkenalkan, nama saya Hengki. Usia kala itu 25 tahun. Salah satu kegemaranku adalah jalan-jalan menikmati keindahan alam. Ya, memang alam pantai selatan memang mempesona. Baik itu dari pegunungan maupun pantai. Sudah banyak tempat yang aku kunjungi. Bahkan sejumlah gunung di Jawa seperti Gunung Semeru, Gunung Bromo telah aku jelajahi. Demikian pula beberapa kawasan pantai yang legendaris pernah kujamah dengan tanganku sendiri. Rasanya pun ada kepuasan tersendiri yang tidak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Dengan kegemaranku bertraveling kesana kesini telah banyak memberiku pengalaman yang baru, teman-teman baru, dan harapan-harapan baru. Tapi aku tidak sendirian melakukan semua itu. Tentunya ada 8 teman yang selalu bersama dan kompak dalam mewujudkan kegemaran tersebut. Umumnya kami melakukan pendakian ke gunung atau berkemah di sekitar pantai. Kegiatan ini terutama kami lakukan saat kami liburan kuliah. Ya, memang semua gengku adalah mahasiswa yang kuliah di berbagai perguruan tinggi di Jawa, tentunya di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Suatu kali kami mengadakan plesir ke pantai Bande Alit. Hampir semua orang tahu kalau pantai yang satu ini masih perawan dengan penuh misteri yang ada di dalamnya. Di samping jarang dirambah oleh orang-orang, pantai Bande Alit beserta hutannya dihuni oleh manusia-manusia kerdil yang sulit dilacak keberadaannya. Ada juga binatang buas yang masih banyak berkeliaran. Sebagai orang-orang yang masih berjiwa muda, tentunya kami tertantang untuk menaklukkan keganasan pantai Bande Alit. Dengan diantar beberapa petugas dari Perum Perhutani, kami menelusuri hutan yang masih perawan lewat jalan setapak. Hutan lindung ini ternyata memang benar-benar sangat lebat dan belum terjamah oleh tangan-tangan kotor manusia yang merusaknya tentunya. Bunga anggrek banyak bertebaran di atas batu-batuan, pepohonan, dan di lereng-lereng bukit dengan berbagai aroma dan warna yang sangat indah sekali. Sayang, petugas perhutani dan pelindung alam melarang kami memetik anggrek tersebut. Hampir setengah hari kami berjalan naik dan turun bukit. Karena saking lebatnya pepohonan, sinar matahari tidak bisa menerobos tubuh kami. Sesampainya di bibir pantai, kami segera memasang tenda karena hari telah petang. Setelah itu kami santai-santai menikmati petang dan minum kopi hangat. Tentunya makan mie instan. 3 jam kemudian tiba-tiba malam pun beranjak petang dan gelap. Anak-anak ada yang main kartu di dalam tenda. Ada juga yang memancing sambil duduk-duduk di atas batu karang. Kebetulan sekali malam itu adalah malam purnama yang bersinar sempurna dengan cahaya yang sangat menyinari dan enak rasanya. Rasanya pun damai sekali berada di tengah-tengah malam yang sangat asri sekali. Karena keadaan alamnya yang sedemikian permai, kami betah berkemah di lokasi pantai ini. Namun sewaktu memasuki malam ketiga, aku mengalami sesuatu keanehan yang sulit
diterima oleh nalar. Malam itu sekitar pukul 12 malam, aku tidak bisa tidur. Kulihat sisi kiriku Arman tertidur dengan pulas. Kulihat pula sisi kananku Andi yang tertidur dengan ngoroknya. Karena kesal sendirian, perlahan-lahan aku keluar dari tenda. Ya, entah kenapa, betapa takjubnya aku melihat pemandangan alam dan air laut yang mengkilat diterpa sinar rembulan malam. Memang malam itu aku berdiri sendirian menghadap ke laut lepas. Angin malam benar-benar terasa segar dan tenang. Ombak pun berdebur dengan ramah, menghadirkan irama alam yang menyegarkan pikiran. Namun laut yang semula tenang tiba-tiba berubah seperti mengamuk. Ombak datang bergulung-gulung menjilati pantai Banda Alit, disertai gemuruh angin yang semula ramah namun kini berhembus tak tentu arah. Tapi yang jauh lebih aneh lagi adalah diriku. Entah bagaimana, aku tidak merasa takut atau panik dengan perubahan alam yang sepertinya marah tersebut. Malahan aku tetap asik duduk-duduk menikmati kebesaran sang pencipta alam. Dari jarak 100 meter kira-kira, kulihat tenda yang dihuni teman-teman, tidak ada yang terbuka, pertanda semua penghuninya masih tertidur pulas. Sementara itu, gulungan ombak yang menghembus pantai semakin mengganas. Bahkan tiba-tiba, suasana pantai menjadi mendung dan gelap. Tidak ada sinar purnama yang semulanya permai, damai, sentosa. Sementara cahaya yang nampak di pantai itu hanyalah lampu listrik baterai dari tenda teman-teman yang terlihat berkelip-kelip dari kejauhan. Aku sendiri tidak tahu siapa saja yang masih di pantai selain diriku. Namun aku sendiri saat itu tidak memperdulikan hal tersebut. Yang terpikirkan hanya menikmati malam waktu itu. Deburan ombak pantai masih terus bergulung-gulung seperti alunan musik memecah kesunyian malam. Ketika asik menikmati suasana sekitar, tiba-tiba mendadak aku dikejutkan oleh suara yang sangat asing di telingaku. Iya, suara itu adalah seperti langkah kuda yang menarik kereta diiringi gemencing kelintingan yang biasanya menghiasi leher kuda. Secara refleks, aku memalingkan wajah ke arah laut lepas, tempat asal suara aneh itu muncul. Kembali aku merasakan keanehan, wujud kereta dan kudanya tidak ada. Yang kulihat hanya deburan ombak yang menyapu pantai waktu itu. Setelah itu kemudian kembali ke suasana menjadi sunyi dan sepi. Keheningan menyelimuti pantai Banda Alit. Merasa tidak ada sesuatu yang terjadi, aku kembali bermain air dengan jari-jari kakiku. Namun, belum sempat aku memanjakan kakiku dengan air laut, lagi-lagi tiba-tiba aku dikejutkan dengan suara yang sama. Bahkan kali ini, suara tersebut semakin jelas dan dekat. Suara gemerincing kelintingan sampai terasa memekakan telingaku. Dengan perasaan berdebar-debar, kuarahkan pandanganku pada sumber suara itu yang datang. Darahku seketika berdesir, diiringi detak jantung yang berdegup kencang. Bagaimanapun tidak, kulihat ada sesuatu keanehan yang sepertinya muncul dari dasar laut. Seberkas sinar yang sangat menyilaukan mata, menyumbul keluar di antara gelombang-gelombang air laut. Dan yang aneh lagi, seperti ada sesuatu di balik cahaya gemilau tersebut. Sayangnya, belum sempat aku melihat wujud apa yang sebenarnya ada di balik sinar itu. Aku sudah jatuh pingsan. Yang kulihat setelah itu, aku merasa berada di atas kereta kuda dengan pengendalinya seorang wanita yang sangat cantik. Ya, sementara itu di samping kiri dan kanannya ada beberapa wanita yang sepertinya turut menjagaku.
Aku berusaha memberontak, berteriak, tapi aku tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Seperti mulut ini terkunci rapat, hingga akhirnya aku pasrah. Tidak lama kemudian pemandangan yang kulihat benar-benar membuatku terpesona dan merasa keheranan atas apa yang aku lihat. Kereta tersebut berhenti di suatu tempat yang jarang aku lihat, tempat yang sangat terang dan indah sekali. Orang di sekelilingku hampir semuanya wanita dengan pakaian ala kerajaan yang cantik sekali. Ada juga kaum laki-laki, tetapi mereka selalu di belakang para wanita itu. Dan mereka selalu siap menunggu perintah. Setelah lama beroda di ruangan yang sangat indah dan sulit digambarkan itu, tiba-tiba muncul seorang wanita yang bermahkota. Ya, sepertinya wanita ini adalah pemimpin dari wanita-wanita yang membawaku. Dengan tatapan matanya yang tajam, namun kurasakan sejuk saat beradu pandang, wanita itu pun angkat bicara, memberi tawaran kepadaku. "Cah bagus, maukah kamu menjadi suami dari anak-anakku yang cantik-cantik itu? Kalau kamu mau, aku siap memberikan harta kekayaan yang melimpah kepadamu." Aku tidak segera menjawabnya. Memang, kulihat ada 10 wanita yang cantik duduk berjajar di belakang wanita bermahkota tersebut. Dan rasanya aku memang tidak mungkin menikahi wanita-wanita cantik itu sekaligus. Dengan halus, aku menolak mentah-mentah permintaan konyol itu. Dalam benakku berkecamuk, pikiran yang susah diterjemahkan, karena aku masih sangat merasa aneh, meski beberapa kali aku dibujuk agar mau mengawini 10 wanita itu tersebut. Aku tetap bersikukuh dengan pendirianku, walaupun aku diiming-imingi harta yang tiada tara jumlahnya. Karena aku tetap menolak, tiba-tiba aku pun ditendang, bahkan kemudian dicambuk oleh wanita-wanita cantik tadi. Yang tak kalah aneh, kecantikan yang semula terpancar di wajahnya berubah menjadi seram. Tiba-tiba wanita-wanita itu mengeluarkan taring dan sekujur tubuhnya bersisik seperti ular. Bau anyir dan tubuh berlendir benar-benar membuatku mual. Ya, wanita-wanita tadi telah berubah menjadi ular yang berbisa, kemudian melilit sekujur tubuhku. Pemimpin wanita tadi juga telah berubah menjadi seekor ular bermahkota. Aku berusaha menguatkan diri. Tidak lupa aku terus berdoa, menyebut asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali agar aku bisa selamat dari mara bahaya dan kembali kepada keluargaku. Hingga akhirnya aku terjatuh dan pingsan lagi. Kejadian berikutnya, aku ditemukan seorang nelayan mengapung di tengah-tengah lautan dengan pakaian yang sudah compang-camping. Tapi anehnya sekujur tubuhku masih utuh dan segar. Nelayan yang belakangan aku ketahui bernama Pak Dirjo, rupanya segera membawaku ke darat dan menyerahkan jasadku ke sesepuh desa Bande Alit. Kabar tentang penemuan jasadku benar-benar membuat penduduk Bande Alit yang hanya beberapa kakak jumlahnya itu menjadi gempar. Begitu juga dengan kedua orang tuaku yang segera dihubungi oleh pihak polisi setempat. Teman-teman yang ikut pergi bertraveling juga ikut turut serta datang satu mobil dengan kedua orang tuaku. Memang kejadian ini benar-benar di luar nalar manusia, sebab bagaimana mungkin jasadku tetap utuh bila mengapung di tengah laut selama 1 minggu lamanya. Ketika aku siuman dari tidur panjang yang aneh itu, aku pun benar-benar merasa takjub atas kejadian ini. Bagaimana mungkin aku bisa hidup mengapung di atas air laut selama 1 minggu, dan perasaan aku hanya tertidur sebentar. Kamu tidak usah bingung, dunia gaib dan alam nyata memang sangat berbeda. Yang patut kita syukuri sekarang adalah kamu bisa kembali ke dunia ini dengan selamat. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri, ungkap sesepuh desa Bande Alit. Lalu,
Siapakah mereka yang telah menyanderaku, Pak? Mereka adalah penguasa Laut Selatan, dan kamu telah terdampar di kerajaan Laut Selatan tersebut. Alhamdulillah, sekarang kamu bisa kembali ke dunia nyata, Dek. Padahal ibu dan ayahmu, juga semua keluarga kita telah mengadakan tahlilan hari ke-7. Ucap ibuku dengan lenangan air mata yang terus-menerus membasahi pipi. Aku tertegun dan menatap kesedihan ibuku. Lalu aku memeluk ibu dengan hangat dan erat. Aku berjanji dalam hati tidak akan membuat was-was lagi dan khawatir lagi. Sejak peristiwa itu, tidak lagi senang pergi ke tempat-tempat yang aneh. Apalagi kini di sampingku sudah ada wanita cantik yang menjadi istri sahku, yang telah memberiku semangat dan seorang anak. Yang jelas wanita satu ini bukan wanita siluman seperti di kerajaan Laut Selatan dulu. Jadi itulah aku sangat mencintainya. Terima kasih, semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Apabila kita bepergian, jangan lupa untuk selalu berdoa dan mengingat Sang Pencipta alam semesta. Jangan lupa Kang Mas dan Mbak Yu like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.